Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bertemu bersama aku Julwan. Saat ini aku ada di Banjarbaru dan ini di Jalan Ahmad Yani. Kita arah ke Liang Anggang. Ini pagi hari sekitar jam berapa ya? Jam 8. Hari ini aku mau perjalanan jauh. Mau ke arah Kalimantan Tengah sana, arah ke Sampit. Dan karena perjalanan jauh, aku tidak sendiri, bareng keluarga, jadi pakai mobil. Ini kita di daerah Guntung Payung namanya. Ini Denjipur ya, kita baru aja lewat Denjipur. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan ya sambil jalan aja. Karena pakai mobil sambil ngomong-ngomong bareng keluarga di mobil, jadinya suara asli videonya aku nonaktifkan. Ini suara aku bikin ulang ya di dubbing. Jadi perjalanan kali ini sambil aku singkat-singkat saja ya, atau kalau nggak aku singkat ya aku percepat karena nggak memungkinkan kalau full 1 hari penuh sampai ke Kalimantan Tengah sana, karena dari Banjarbaru menuju Sampit itu bisa berjarak 400 km lebih. Bisa perjalanan kita ini sampai malam. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Dan ini kita sudah ada di daerah Liang Anggang, tepatnya Bundaran Liang Anggang. Ini tulisannya I Love Banjarbaru. Jadi di Bundaran Liang Anggang ini kita ambil arah kanan. Kita ambil arah ke Gambut ya. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan ya. Kita mutari bundaran ini dulu. Di tengah bundaran ini ada kuburan kawan-kawan. Kuburan Brigjen Hasan Basri, salah satu pejuang atau pahlawan dari Kalimantan Selatan. Di depan kita ini Bundaran Pancasila namanya. Ini bundaran menjadi perbatasan antara Kabupaten Banjar di depan sana dan di belakang kita ini kota Banjarbaru. Jadi kita ambil arah kanan, kita mengarah ke jalan luar ya. Kita mengarah ke jalan luar, jalan apa namanya ya? Jalan Lingkar Utara kalau nggak salah ya. Jadi kita mengarah keluar, kita tidak mengarah ke Banjarmasin, tapi kita mengarah ke Sungai Tabuk. Nanti di simpang 4 Sungai Tabuk kita ambil lurus saja menuju Handil Bakti. Terus di simpang 4 Handil Bakti juga kita tetap ambil lurus menuju Jembatan Barito. Kita mengarah ke Provinsi Kalimantan Tengah. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita.
Dan ini kawan-kawan yang aku bilang tadi, simpang 4 Sungai Tabuk. Kita tetap ambil lurus mengarah ke simpang 4 Handil Bakti. Nah ini kawan-kawan, kita ada di simpang 4 Handil Bakti. Di simpang 4 Handil Bakti ini kita ambil lurus ya, arah ke Jembatan Barito. Karena kita mau mengarah ke Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas. Dan di simpang 4 Handil Bakti ini kawan-kawan, sebagai info, di sini ada pengaturan lalu lintas. Tapi kalau dari kita tadi menuju ke depan sana itu langsung lurus ya. Tapi yang bedanya kalau datang dari Banjarmasin, mau ke Marabahan, atau kalau dari kita ini sebelah kiri kita tadi mau ke kanan kita, itu dia nggak bisa langsung lurus, tapi dia harus belok kiri dulu, naik ke atas jembatan kecil, baru putar balik arah ke belakang, baru belok kiri arah ke Marabahan, kayak gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi ya. Ini samping kiri kita ada Masjid Jamhuri Aisyah, Masjid Kubah Emas di Kalimantan Selatan. Oke kawan-kawan, kita lanjut, let's go mengarah ke Kalimantan Tengah. Di depan kita ini jembatan terpanjang di Kalimantan Selatan. Pasti tahu kan kawan-kawan jembatan apa? Ciri khasnya sudah warna kuning. Dan jembatan ini pernah menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Tidak hanya Indonesia loh, Asia Tenggara pada zamannya ya. Sekarang udah terlampaui. Yap, betul kawan-kawan. Itu ada tulisannya di atas tiangnya itu, Jembatan Barito. Jembatan Barito ini tepat berdiri di atas Sungai Barito. Dan di sini tengah-tengahnya ini pulau ya, kawan-kawan. Jadi kita di bawah Jembatan Barito ini ada namanya Pulau Bakut.
Di Pulau Bakut ini ada habitat, namanya itu hewan apa ayo? Yap, hewan bekantan, hewan asli dari Kalimantan. Jadi dia sejenis monyet ya, tapi lebih besar. Kawan-kawan bisa cari aja di internet bekantan itu bentuknya seperti apa. Yang pastinya bukan seperti aku. Bercanda. Oke kawan-kawan, kita sambil menikmati jembatan Barito ini. Tetap lurus ya, jangan belok-belok, nanti kalau belok jatuh ke sungai. Jadi kita lurus terus dari jembatan Barito ini menuju Kuala Kapuas, kalau tidak salah sekitar 25 km. Jadi masih jauh perjalanan kita. Dan perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu berada di kilometer 15. Berarti jembatan Barito ini kilometer 25 apa 26 gitu. Berarti ada sekitar 10 km lagi kita sampai di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Baru kita masuk wilayah Kalimantan Tengah. Oke kawan-kawan, jembatan Barito udah lewat. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini kita ada di Anjir Banjar. Anjir Banjar kilometer 18 atau Anjir Pasar. Kita istirahat dulu di minimarket ini. Sudah berapa jam perjalanan? Nah ini kawan-kawan, setelah kita tadi beristirahat di minimarket, sampailah kita di perbatasan. Kita sudah masuk wilayah Kalimantan Tengah. Sebelah kiri kita ini ada tamannya ya. Selamat datang di Provinsi Kalimantan Tengah kawan-kawan. Kita sudah masuk di Kabupaten Kuala Kapuas. Kalau tidak salah, nama kecamatannya di daerah Kabupaten Kapuas ini Anjir Serapat. Bedanya kalau di Kalsel tadi kan di Jembatan Barito itu Anjir Muara, terus lanjut Anjir Pasar. Kalau di Kapuas ini masuknya Anjir Serapat. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah.
depan kita ini pintu gerbang, kita masuk wilayah Mambulau. Kalau nggak salah ya, mohon maaf, Mambulau Kapuas. Jadi kawan-kawan, kota Kuala Kapuas itu sebenarnya di depan kita ini, lurus sana. Nah ini kan tikungan L nih, baru aja kita lewati. Nah sebenarnya kalau kita lurus tadi di simpang 3 itu kita ketabrak sungai, ketemu sungai, maksudnya Sungai Kapuas ya. Nah itu di seberang Sungai Kapuas itulah pusat kotanya dari Kabupaten Kapuas, pasarnya. Jadi kalau kawan-kawan pengen ke Kuala Kapuas lebih cepat, kalau roda 2 ya, kalau roda 2 itu mending lewat peri. Nah lewat perinya itu lurus tadi di simpang 3 yang tikungan L itu bisa. Terus di sini juga bisa nih, di depan kita nih, di sebelah kiri kita ini. Nah ini jalan itu tembus ke peri. Jadi kalau roda 2 langsung nyebrang peri. Kalau untuk biaya aku kurang tahu ya sekarang berapa, karena udah lama nggak lewat peri ya. Aku kurang tahu untuk biayanya. Itu langsung nyebrang ke pasar Kapuas, langsung ke tengah kota. Nah bedanya sama kita, kalau untuk roda 4 kita harus mutar lewat jembatan besar seperti jembatan Barito. Namanya kalau nggak salah di sini jembatan Pulau Petak. Nah itu kan. Oke, lanjut lagi perjalanan, kita menuju jembatan Pulau Petak di kota Kuala Kapuas. Nah ini kawan-kawan yang aku bilang tadi, jembatan Pulau Petak di Kabupaten Kapuas yang melintasi di atas Sungai Kapuas. Jadi masih panjangnya masih kalah ya sama jembatan Barito, tapi kalau berenang kita di bawah sungainya ini ya juga wassalam. Kecuali atlet-atlet perenang ya. Kalau aku perkirakan di bawah ini sungainya bisa mempunyai lebar sekitar 800 sampai 900 meter. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah sampai di kota Kuala Kapuas. Inilah kawan-kawan bundaran di Kuala Kapuas. Jadi ini bundaran besar yang ada di Kapuas. Jadi kawan-kawan kalau dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan mau menuju Kalimantan Tengah, melewati Kapuas itu pasti melewati jembatan. Kalau kawan-kawan lewat jembatan pasti melewati bundaran besar ini. Jadi kawan-kawan kalau mau ke kota, ke pusat kota Kuala Kapuas itu kita ambil kiri. Kalau kita mau langsung lurus arah ke Pulang Pisau itu juga bisa lewat luar kota. Namun untuk sekarang kita ambil arah kota Kuala Kapuas saja ya. Kita lewat dalam kota, maksudnya nggak lewat luar kota. Nanti tujuan kita sama kok, kita akan ke Pulang Pisau. Tapi kita lewat dalam kota. Bedanya apa sih dalam kota sama luar kota? Ya kawan-kawan bisa tebak sendirilah. Dalam kota pasti ada lampu merah, kalau luar kota ya nggak ada. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi. Ini kawan-kawan lampu merah, kita stop dulu. Di lampu merah ini simpang 4 ya.
Tapi depan kok nggak ada lurusannya. Hehe. Jadi kita ambil lurus, namun di sini simpang 4-nya nggak tembak lurus ya. Kita harus kencong sedikit, mengencong dikit lah. Belok kanan dikit baru ambil kiri atau lurus. Oke kawan-kawan. Dan ini udah hijau, kita lurus ya. Nah ini kencong dikit, terus kita ambil kiri. Nggak tahu juga kenapa jalannya seperti itu, nggak tembak lurus simpang 4 ya. Nah ini, jadi kalau dari posisi kita ambil kiri, ambil lurus kawan-kawan. Oke kawan-kawan, inilah pusat kotanya dari Kuala Kapuas. Depan kita ini simpang 3, kalau lurus ke sana itu mengarah ke pusat kota. Namun kita mengarah ke Pulang Pisau, kita ambil kanan ya. Kita belok kanan di sini, tepat di depan stadionnya Kapuas. Nah ini kawan-kawan, sebelah kiri kita ini lapangan bola ya, stadionnya. Pusat kota Kapuas tuh ada di sini kawan-kawan. Kali ini kita nggak ke pusat kota Kapuasnya. Kita mau arah ke Sampit seperti yang aku bilang dari pagi tadi. Kita mau ke Sampit itu kita harus ke Pulang Pisau. Ke Pulang Pisau dulu ya kalau dari Kapuas ini. Jadi ini kita mengarah ke luar kota lagi. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Let's go menuju Pulang Pisau. Kalau dari Kapuas menuju Pulang Pisau kurang lebih 1 jam lah. Dan ini kawan-kawan, kita melewati lagi satu jembatan yang panjang seperti jembatan Barito, jembatan Pulau Petak. Dan ini nama jembatannya adalah jembatan Pulau Telo. Pulau Telo, pulau, dan Telo bahasa Dayak artinya itu 3. Di bawah jembatan ini sebelah kanan ya, tepatnya bukan seperti jembatan Barito ya, langsung di bawah jembatan itu pulau. Tapi kalau ini di sebelah kanan jembatan ini itu pulau ada 3 buah, walaupun kenyataannya ada 4 buah sih sebenarnya, tapi nggak tahu juga kenapa dikasih nama Pulau Telo ya, pulau 3, padahal pulaunya ada 4. Dan menurut info yang aku dapat, Pulau Telo itu pulau mistis ya, pulau mistis, banyak mistis di situ, dan pernah ditemukan beberapa peninggalan dari Belanda. Kita nggak tahu juga, Allahu alam. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini kita sudah keluar dari kota Kuala Kapuas, sudah berada di jembatan Pulau Telo. Kita mengarah ke Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau. Depan kita ini jembatan, kita ikutin mobil depan ya, arah ke kiri. Oh jembatannya ada 2, ada 2 jembatan ternyata kawan-kawan. Jadi kalau kita mau ke kiri kita langsung ambil jembatan kiri. Awas tikungan tajam itu rambu-rambunya. Dan tadi kalau ke kanan aku baca petunjuknya itu Desa Pangkalan. Aku nggak tahu ya, nggak pernah ke sana. Nah ini kita ambil kiri kawan-kawan. Jadi ini kita sudah masuk wilayah yang namanya itu Basarang. Uniknya kawan-kawan, di Basarang ini terkenal dengan Kampung Bali. Jadi di sini penduduknya banyak beragama Hindu atau dari Bali lah. Nah ini ada acara sepertinya di sebelah kanan kita. Jadi kawan-kawan kalau mau lihat-lihat suasana Bali, suasana Hindu gitu, nggak usah jauh-jauh ke Bali. Di Basarang ini pun ada. Dan di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Selatan
Aku pernah di Kalimantan Selatan itu di Kabupaten Barito Kuala ya, di Marabahan itu juga ada namanya Kampung Bali. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi ya. Kita ini mengarah ke Kabupaten Pulang Pisau. Inilah kawan-kawan, kita tiba di perbatasan dari Kabupaten Kapuas dan di depan ini Kabupaten Pulang Pisau. Banyak yang jualan ya kawan-kawan di Kabupaten Pulang Pisau ini. Kita saat ini sudah masuk di daerah yang namanya Mintin di Kabupaten Pulang Pisau. Kita lanjutkan lagi ya. Kita ini arah ke Sampit, masih jauh kawan-kawan. Dari Pulang Pisau ini sampai Palangkaraya, terus dari Palangkaraya ke Kasongan atau Katingan, baru ke Sampit. Masih sangat jauh perjalanan kita. Mungkin sampai Sampit malam ya. Mudah-mudahan sore nyampe. Tapi ini aja sudah hampir tengah hari. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi perjalanan kita.
Ini kawan-kawan, kita sudah tiba di Pulang Pisau atau Kabupaten Pulpis. Lalu lurus ke sana itu menuju Palangkaraya, namun kita belok kiri di sini ya. Kita mau masuk kota Pulang Pisaunya. Itu ada tulisannya Handap Hapakat. Sebelah kiri kita ini tulisannya Pulang Pisau. Oke kawan-kawan, ini kita masuk jalan di Pulang Pisau. Wow, ada trotoarnya bagus sekali. Jalannya lebar, bagus. Apa ini ya? Burung enggang ya di atasnya ini. Kalau malam sepertinya ini bagus ya, nyala gitu, lampu-lampu gitu. Jadi seperti terowongan lah. Bagus sekali nih, namun sayang ya, kita siang. Jadi lampunya ini menyala di sini satu titik, langsung disambut di titik berikutnya. Mantap, mantap, mantap. Apakah kira-kira sampai di depan sana berapa kilo perjalanan lagi ke kota ya? Aku cek tadi di peta itu sekitar 2 kilo lah, sampailah di kota Pulang Pisaunya sana. Apakah burung enggang ini juga sampai ke sana? Aku juga nggak tahu, kita lihat aja nanti. Oke kan? Sambil kita lihat terowongan burung enggang ini, kita masuk kota Pulang Pisau, kita lanjutkan perjalanan.